di kampus itu bukan hanya kuliah, tapi juga aktif berorganisasi dengan teman-teman yang lain. Karena kementerian ini menggabungkan antara sisi birokrat dengan entrepreneurship. Materialnya ini sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan dalam dokumen atau tidak gitu. Pada kesempatan kali ini, kami mempersembahkan profil inspiratif seorang pembicara yang merupakan alumni fisika dengan pengalaman di dunia badan usaha milik negara. Beliau adalah Indra Maulana, yang bertempat dan tanggal lahir Bandung 7 September 1980. Kang Indra Maulana merupakan lulusan program studi fisika dari Universitas Padjadjaran Bandung yang ditempuhnya dari tahun 1998 hingga 2004. Ia juga memiliki diploma ekonomi dari Universitas Humboldt Berlin, Jerman, yang diselesaikan pada periode 2004 hingga 2007. Saat ini, Kang Indra menjabat sebagai komisaris di Krakatau International Port, sebuah anak perusahaan dari PT Krakatau Steel Tbk sejak Juli 2021. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di Krakatau Logistik pada periode Maret 2021 hingga Juni 2021, serta sebagai komisaris utama PT Krakatau Stevedoring and Equipment yang sebelumnya dikenal sebagai PT Multi Sentana Baja dari Desember 2018 hingga Februari 2021. Selain pengalaman di bidang BUMN, Kang Indra juga memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam berbagai organisasi dan olahraga. Sebagai pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah di bidang kepemudaan sejak 2021, Kang Indra turut aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia juga menjadi pengurus Lembaga Sosial Posko Jenggala, Dewan Pembina Tabloid Swatani, serta anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama bidang pemberdayaan ekonomi dan keumatan. Di bidang olahraga, Indra Maulana pernah bermain sepak bola untuk tim sepak bola Universitas Padjadjaran di Liga Mahasiswa Nasional pada tahun 1998 sampai 1999. Ia juga mengikuti kompetensi sepak bola Piala Suratin sebagai anggota Persib Junior U15 pada tahun 1995. Selain itu, Indra Maulana juga bergabung dengan Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Bandung dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Dengan keahlian dalam bidang fisika dan pengalamannya yang luas dalam dinamika BUMN, Kang Indra akan berbagi wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam Cinta MIPA kali ini dengan judul Alumni Fisika dan Dinamika BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang profesi dengan tujuan membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang kemungkinan-kemungkinan peluang perjalanan karir dari seseorang yang pernah berkuliah di FMIPA Unpad. Dari acara ini, kita mengharapkan mendapatkan pencerahan yang lebih dalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni, peluang dan tantangan di pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, ataupun peluang-peluang di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Saya Isnandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Edisi kali ini, kita menampilkan tokoh, ini petinggi BUMN di pemerintahan, Indra Maulana ya. Terakhir jabatannya komisaris PT Krakatau International Port ya. Indra, sekilas perjalanan Indra dulu deh. Dari mulai, biasanya itu kita mulai dari memilih kampus Indra, kenapa ke fisika, perjalanannya, kita udah baca CV Indra, kemudian pindah ke ekonomi, dan kemudian mulai ke pekerjaan. Jadi kita mau highlight di situ dulu Indra, perjalanan pribadi gitu ya Indra ya, sampai ke posisi memulai karir dulu deh. Maka Indra. Ya, terima kasih nih Kang Nandar, ini udah lama juga nggak ketemu.
Terus Sama ya, ya. iya, iya buat teman-teman juga, eh, ya sebelumnya terima kasih bisa dikasih kesempatan buat eh, ketemu di di kegiatan ini ya. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung terus gitu. Nah, kalau kalau saya sendiri sih sebetulnya apa ya? Kalau secara secara karir pet mungkin ya tidak terlalu menarik lah gitu. Termasuk juga kenapa milih fisika ya. Seperti teman-teman lain seangkatan dulu, di sini ada juga kayaknya teman-teman seangkatan masuk masuk fisika Unpad sih kayaknya kejeblos aja ya, karena awalnya kan ya biasa dulunya kan memang tidak apa ya tidak mengkhususkan untuk pengen ini gitu ya ke fisika Unpad ya. Karena pilihan kedua ya biasa Kang Nandan zaman-zaman kita dulu lah ya pengennya mah ke mana ya ke ITB Sama atau PTN ya. iya pas PTN. Tapi alhamdulillah ya disyukuri gitu ya, dan eh, ya ternyata memang ketika sudah ada di kampus Unpad itu memang kalau buat saya pribadi memang banyak suka dukanya gitu ya, dan ya alhamdulillah tapi dari situ kita banyak belajar gitu, terutama eh, dengan apa ya, terutama di sisi bahwa kalau apa ya yang namanya di kampus itu bukan hanya kuliah tapi juga aktif berorganisasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan di situ sebenarnya pelajaran terbesarnya gitu ya dari buat hidup saya. Nah, eh, setelah di Fisika Unpad saya kan ini dapat beasiswa untuk ke Humboldt ke Jerman, dan ya benar-benar pindah pindah haluan gitu ya, dari yang asalnya ngurusi belajar tentang fisika masuk ke dunia ekonomi gitu ya. Dan sepulang dari sana dapat tawaran untuk masuk ke Bappenas dulu gitu. Setelah itu baru pindah ke Kementerian BUMN. Ya kalau dari sisi itunya sih sebetulnya apa ya, tidak terlalu spesial, biasa-biasa aja gitu. Cuman ya memang untuk apa ya, semua orang juga bisa melakukan hal itu gitu. Tapi memang apa ya, tentunya setiap orang tuh punya punya apa ya, punya karir path sendiri lah untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, memang ke apa namanya, setelah masuk di pemerintahan di Kementerian BUMN ya apa ya, sebetulnya kalau dari sisi karir ya tidak terlalu bagus juga kalau saya gitu. Cuman ya memang eh, Kementerian BUMN ini memang kementerian yang di antara departemen yang lain itu memang lebih apa namanya, lebih lebih dinamis, sehingga karena kementerian ini menggabungkan antara sisi birokrat dengan entrepreneurship gitu. Dan memang berbeda dengan kementerian-kementerian lain yang murni demokrat, murni birokrat gitu. Jadi kita belajarnya dua sisi, belajar sebagai seorang birokrat, tapi di sisi lain juga belajar tentang bagaimana menjalankan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan pemerintah yang notabene sebetulnya kalau bicara bicara perusahaan-perusahaan pemerintah BUMN saat ini kan jadi primadona tuh buat orang-orang lulusan-lulusan universitas untuk pada masuk kerja gitu. Nah, ya mungkin di situ ininya Kang Nandari eh, yang apa namanya yang jadi eh, yang jadi apa ya yang jadi perbedaan gitu ya, antara eh, antara apa yang saya antara apa yang saya lalui dan teman-teman lalui. Dan satu lagi memang Kementerian BUMN itu
kementerian dengan jumlah pegawai yang paling sedikit gitu. Kami itu di tingkat eselon 1 sampai penyelia itu hanya sekitar 300 orang. Karena ya memang less birokrasi gitu ya. Kita tuh sangat mengurangi yang namanya proses-proses birokrasi. Jadi kementerian yang paling efisien gitu, tapi menghasilkan revenue terbesar buat negara setelah pajak ya. Walaupun sebagian besar pajak juga yang bayar kan perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi alhamdulillahnya saya diberi kesempatan buat masuk ke lingkungan tersebut sehingga bisa belajar sesuatu yang berbeda gitu, menggabungkan antara birokrat dan entrepreneurship. Itu mungkin Kang Nanda. Sebelum kita bahas yang menarik nanti ya BUMN, karena buat anak MIPA sesuatu yang kalau saya nggak salah itu cukup asing gitu ya, terutama di level di manajemennya ya. Nindra, yang selalu di pemateri kita tuh yang paling krusial itu justru saat-saat baru tamat kuliah tuh. Kemarin juga ada Kang Dudi, Kang Bucah juga bahas itu. Saya perlu Indra untuk elaborate dikit karena kan kita terakhir ketemu kayaknya Indra masih ketua ospek ya, saya FJ-nya lama banget ya. Kemudian ya Indra berkarir menjadi organisasi kuat sekali, kemudian pindah. What is supporting you gitu ya? Karena kan pindahnya kan itu drastis sekali, Indra. Apa yang perlu mungkin adik-adiknya lihat ya, karena yang perlu kita sampaikan tidak cuma satu jalan ke Roma kan. Betul Kang Nanda. Nah, kan dari situ saya tahu tuh itu gempanya lumayan gede itu buat pribadi. Pasti ada sesuatu yang supporting system, people, organisasi, filosofi, atau filosofi yang paling kuat kan kepepet ya, harus hadapin gitu. Ya betul. Ya memang itu sebetulnya kata-kata Kang Nandar terakhir itu yang paling benar. Ya karena ada tawaran beasiswanya ke sana, ekonomi ya udah saya ambil aja dulu gitu. Tapi setelah kemudian setelah kemudian dipelajari, ya ternyata basic ilmu sains itu sangat memudahkan untuk kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena kan dari sains ke humaniora lebih mudah ya. Betul. Siapa tuh Pak? Kalau nggak salah Profesor Rustam dulu sempat bilang kalau fisika itu kan ilmu filsafat ini ya, filsafat alam gitu. Jadi yang kita pelajarin itu kan sebetulnya algoritma ilmu gitu, algoritma kehidupan ini. Jadi ya kita kemudian turunkan ke ilmu-ilmu humaniora yang lain, jadi tidak terlalu sulit untuk mengikuti gitu. Nah, memang ya kalau pas awal-awal ngambil itu gitu ya pasti bergejolak lah gitu ya. Tiba-tiba berubah haluan. Tapi ya tadi betul kata Kang Nanda, memang ya kita itu kan kita mengambil keputusan itu kan karena lihat situasi pada saat itu Kang Nanda ya. Ada momentumnya saat itu yang paling memungkinkan harus kita ambil adalah keputusan tersebut kan gitu. Yang harus dilakukan adalah berani ambil keputusan itu kan. Jangan sampai kemudian terbelenggu dalam diskursus yang akhirnya malah tidak ngambil keputusan kan, itu ininya yang bikin sia-sianya gitu kan. Akhirnya ya ambil keputusan terus ya kerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Itu mungkin yang mana. Iya, saya pengen penekankan situ karena banyak teman-teman yang Anda bilang ada yang menyerah gitu kan. Yeah. Jadi yang poinnya satu dulu, ya, kayak Indra kita bakal banyak poin deh. We take point number 1 ya. Yeah. Jadi Tuhan tidak pernah salah, begitu kelihatannya kepepet, tapi itu mungkin jalan yang terbaik yang lebih bagus ya, Indra. Betul banget. Yang penting kita syukuri, kemudian ya dari rasa syukur itu ya kita jalani yang terbaik. Tolong bahas dikit, Indra belajar ekonominya ekonomi apa? Ekonomi politik. Political economy. Iya.
please expand dikit deh biar teman-teman kemudian ya tentu kita sambungin ke MIPA ya. Kak Indra kan tadi udah bilang sebenarnya dari ya kalau kalau saya pernah dengar di Australia matematika dan ekonomi itu satu fakultas. Iya, betul betul. Silakan bahas dikit lah biar teman-teman tahu ya. Ya, yang saya studi saya itu kan tentang ekonomi politik ya. Ya ekonomi politik itu kan tidak lepas dari ya tadi, kalau tadi ada judul kita hari ini kan dinamika BUMN ya. Intinya kan kita mengelola dinamika yang ada, membaca membaca perubahan-perubahan, variabel-variabel perubahan itu apa saja. Kemudian kita memprediksikan kira-kira apa yang akan terjadi dengan perubahan ke depan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan itu kan sebetulnya sangat linear dengan pelajaran sains ya, yang tugasnya sains itu kan meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi dari basis itu ya kita kita ngikutin aja kan gitu ya. Kalau teori-teori pendukungnya, teori-teori ilmu politik, teori-teori ekonomi, ya itu sih kan kita baca, kita pelajari, kita hafalin. Tapi kan basisnya itu adalah tadi pemikiran tadi gitu, bahwa Cara pikirnya fisika banget. iya, kita itu harus belajar memprediksi apa yang terjadi di depan, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan saat ini untuk menyongsong masa depan itu kan gitu, Kang Landa. Ya, saya pengen Indra evaluasi itu karena banyak yang berpikir dari MIPA ke ekonomi itu jauh sekali. Padahal apalagi ekonomi politik, kalau ekonomi akuntansi itu matematika only kan gitu ya. Sementara padahal kalau sekarang kan kampus MIPA sama ekonomi itu udah deketan, Kang Landa, di Jatinangor. itu mah motifnya beda lagi, Indra. Enggak, yang mau saya highlight gitu. Ada klausul ya, ada apa tuh kalau ilmu humaniora tuh cenderung untuk mengsayen-sayenkan diri gitu, Indra, betul? Enggak lah, Kang. Ya, kan matematika ekonominya berangkat dari dalil fisika kan sebenarnya. Ya, kan kalau yang saya ingat dulu ya, fisika sama matematika itu beda katanya. Nah. Jadi fisika itu belajar tentang filsafat alamnya gitu. Ya. Kalau matematika itu kan operatornya gitu. Ya. Ya, jadi ya harusnya sih dengan kita mempelajari basis ilmu sains ini gitu ya, ketika mengimplementasikan atau mengaplikasikan di ilmu-ilmu yang lain harusnya jauh lebih mudah, karena basis filsafatnya kita sudah dapat duluan itu kan. Oke, thank you Indra. Itu jadi poin yang paling penting itu adalah ke adik-adik yang sekarang lagi di kampus nih, yang di ilmu sains itu, yang harus dipelajari itu kayak apa ya? Dulu saya ingat siapa yang bilang itu, Pak Cukup atau siapa? Jangan belajar fisika itu bukan belajar berhitung katanya, tapi belajar belajar menganalisa gejala-gejala fenomena alam. Simptom. Gejala, betul. Jadi ya jangan artinya memang kita itu harus pas mempelajari apa yang kita pelajarinya. Jadi lebih cenderung dipacu untuk memahami konsep daripada menjadi komputernya ya. Betul banget, Kang Anda. Point taken. Jadi ketika Anda mau memahami konsep, angka-angkanya, rumus-rumusnya dotak dikit ke ilmu ekonomi, humaniora, melahapnya mudah ya, Indra? Ya, itu yang saya alami begitu, Kang. Ya. Oke, Indra, kita move on ya. What did you do di Bappenas, kemudian di Bappenas dulu deh. Apa yang Anda lakukan? Apakah di konsep perencanaan ekonomi pembangunannya atau dan what is your physical mind-nya? Kalau waktu di Bappenas itu saya pulang setelah itu saya masuknya di diklat ya, di kampus diklat untuk perencanaan. Jadi lebih ke arah menyiapkan kurikulum training ya, training gitu. Ya. Tapi saya nggak lama di sana, cuma setahun. Setelah itu ada tawaran untuk penugasan ke BUMN, ya
kita coba juga gitu ya, karena kelihatannya lebih menantang ya. Dan setelah masuk di BUMN memang ternyata jauh lebih lebih challenging-nya, karena kita harus harus berada di posisi dua kubu yang sering dipertentangkan antara birokrat dan tadi entrepreneur gitu ya. Birokrat itu perlu kadang seringnya digambarkan sebagai orang-orang yang lelet, yang susah gitu ya, panjang, susah ngambil keputusan gitu kan. Sementara entrepreneurship kan dituntut kecepatan. Nah, kita harus bisa menggabungkan antara yang tadi ya, kan bukan masalah letnya, tapi kan mereka itu ngejar supaya supnya itu governance, tidak ujung-ujungnya itu tidak sampai ada masalah di kemudian hari. Makanya mereka mencoba lebih detail dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Terus kalau entrepreneur, para pengusaha kan pengen semuanya cepat gitu. Kalau bisa hari ini kita investasi, besok udah ada hasilnya gitu ya. Nah, menggabungkan inilah, karena itu tadi kan salah-salah sedikit bagaimanapun juga ya, BUMN ini kan ada aturan-aturan yang mengikat ya, seperti yang banyak kejadian sekarang ini kan, ada direksi BUMN yang ditangkap ini kena KPK lah apa segala macam ya. Itu ya karena kita berada di dua sisi situasi ya, situasi sebagai birokrat dan situasi sebagai pengusaha. Ya, dituntut antara kutub well governed dan well business profit, betul ya? Betul banget. Lanjutkan, Indra. Jadi BUMN sekarang peran Indra di mananya? Kan berarti kan sebentar. Berarti dari landing dari Jerman kemudian kan di Bappenas dulu. Iya. Jadi sebelum ke BUMN, berarti Bappenas mampir lah gitu ya? Mampir banyak tahun. Lebih banyak berkaryanya di BUMN, kalau boleh saya bilang, berarti kalau itu mah di holdingnya ya? Iya, betul. Jadi pertama saya masuk itu kan di kementerian ya, di Kementerian BUMN itu pegang ya namanya juga baru masuk ya, masih belajar segala macam, lihat-lihat situasi. Tapi kemudian mulai tahun 2014 ya, 2015 itu sudah mulai saya pegang waktu itu di Semen Indonesia ya. Semen Indonesia itu situasinya lagi rame karena pembangunan pabrik baru di Rembang. Lagi banyak 2016 pabrik baru yang mana? Di Rembang, pabrik Rembang. Oke. Di Jawa Tengah. Iya. Nah, itu lagi rame-ramenya, terus saya diminta untuk menyelesaikan pembangunan pabrik itu, terutama sisi sosialnya. Ya, betul. Yang Ganjar ya? Betul. Nah, yang ya, lupa apa nama wilayahnya? Rembang. Bukan wilayah kecilnya? Pati ya. Pati, antara Pati dan Rembang ya? Betul. Oke, teruskan, Bro. Nah, ya itu tadi Kang Nandar ya, karena yang jadi masalah di sana itu kan waktu pembangunan itu situasinya waktu itu lagi banyak penolakan dari masyarakat segala macam, karena katanya inilah terkait masalah lingkungan dan lain-lain. Intinya lagi banyak demo-demo dari masyarakat kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya diminta untuk menyelesaikan masalah itu ya, saya ikut ya, bikin tim segala macam untuk penyelesaian. Alhamdulillah berbekal tadi lah pengalaman di organisasi di kampus kan, kita bisa ketemu nih dengan demonstran, ajak ngobrol, bicara, akhirnya kita redam semua gejolak di sana. Alhamdulillah sekarang pabriknya sudah jalan, sudah menghasilkan produk semen sekitar
4 juta ton setahun gitu ya sudah memberikan keuntungan untuk semen Indonesia. Jadi ya alhamdulillah itu Kang Nandar ya. Jadi gimana yang ngeredamnya? ya kita ajak ngobrol, demo-demo itu, Ya. kemudian apa yang aspirasinya apa, dan kita sinkronkan dengan kepentingan di perusahaan gitu ya. Ya intinya di apa ya, dimanusiakan lah gitu ya. Dimanusiakan. Kita datengin dan lain ya, semuanya kita koordinasikan ya, termasuk dengan aparatnya ya. Kita juga minta ke aparat tidak represif nangani yang demo-demo masyarakat di sana gitu. Ke Pak Ganjar sebagai gubernur, kita juga urusin perizinan dan lain-lainnya gitu. Ya semuanya kita kolaborasikan. Itu ya alhamdulillah sekarang udah selesai gitu ya. Udah bisa berjalan. Nah, terus setelah di Semen Indonesia, saya ditugaskan lagi ke Pertamedica. Pertamedica itu anak perusahaannya Pertamina yang ngurus rumah sakit. Isunya di sana waktu itu rumah sakit BUMN itu banyak banget gitu. Ada sekitar 22 rumah sakit ya. Waktu itu Bu Menteri minta supaya rumah sakit ini dikonsolidasikan sehingga jadi holding sendiri. Nah, kenapa harus dikonsolidasikan? Ya satu, untuk menguatkan dari sisi kapital ya, dari sisi modal. Karena supply chain rumah sakit itu, karena kalau misalkan dioperasikan hanya per rumah sakit ya, kosnya tinggi, terutama dari sisi waktu pembelian alat-alat, power purchase-nya kurang ya. Betul, dari beli obat, beli jarum suntik lah kalau. Nah akhirnya kita konsolidasikan tuh 82 rumah sakit itu di satu holding sendiri, namanya holding rumah sakit, sekarang namanya IHC, holding rumah sakit BUMN. Nah dari sana kita bisa lihat efisiensi yang, karena dulu biasanya per rumah sakit itu beli alat-alat cuman dapat harga dari vendor itu lebih mahal gitu, dengan kita bulk belinya untuk 82 rumah sakit kan dapat harga lebih murah, jadi lebih efisien gitu. Dari sisi operasional juga pelayanannya sudah terstandarisasi sama gitu. Nah sekarang rumah sakit ini diholdingkan tahun 2017 ya. Dan alhamdulillah hari ini tuh labanya sudah 1,5 triliun laba bersihnya. Jadi laba rumah sakit BUMN. Betul. Dan sekarang rumah sakit BUMN itu lagi bangun di beberapa, termasuk di Unpad kan. Kemarin saya di Unpad bangun sekarang. Di Unpad di Pati Ukur yang kampus, ada klinik di Unpad. Okay. Kampus itu, klinik itu kita akan ratakan, kemudian kita kasih dana nih dari holding rumah sakit BUMN, bangun rumah sakit di sekitar 600 miliar. Ya termasuk ini bantuan dari kita juga untuk ke teman-teman di Unpad kan gitu. Jadi karena kan BUMN ini banyak kerjasama dengan universitas-universitas ya, salah satunya Universitas Pajajaran. Jadi Unpad ini lagi proses pembangunan rumah sakitnya, udah tanda tangan sama Bu Rektor segala macam. Ada, kalau nggak salah untuk yang di Bandung ini spesialisasinya itu untuk cancer ya, rumah sakit cancer, kita kerjasama dengan Mayo Klinik ya, Klinik ya betul. Nah itu, tapi itu ya kemarin baru tahun 2022 ya ini tanda tangan kerjasamanya. Tinggal proses tender, sekarang lagi tender untuk pembangunannya Kang Manda. Nah jadi pada titik ini kalau boleh saya lihat itu Kementerian BUMN memang pekerjaan pengusaha ya. Betul. Kapan dikonsolidasi, kapan di spin off, betul ya? Betul banget. Dan ya sekarang agenda kementerian itu kan konsolidasi ya. Agenda sekarang konsolidasi, tidak menutup kemungkinan nanti peta ekonomi berubah di spin off lagi kan gitu. Betul. Ya perusahaan itu kan harus agile ya terhadap situasi lingkungan ya. Jadi
eh, ya ketika kita perlu untuk mengkonsolidasi ya kita konsolidasikan. Pada waktunya kita perlu spin off atau didivestasikan ya kita divestasikan gitu. Untuk karena kan tadi tugasnya BUMN itu kan tetap di undang-undangnya tetap harus untung. Tapi di undang-undangnya harus untung ya, Indra? Harus untung gitu ya. Tapi tetap tidak menghilangkan sisi sisi humanioranya perusahaan. Public itunya lah ya, public services-nya. Public service obligation-nya. Public service obligation-nya ya. Di undang-undangnya harus untung ya? Harus untung. Baru tahu. Oke, terus Indra, berarti semen Indra berhasil konsolidasi, bukan konsolidasi, semen kan isu pembangunan ya. Pembangunan. Lebih ke konsolidasi, habis itu ke mana? Ke pelabuhan? Dipindah di pelabuhan di Krakatau Port ya. Tapi sebetulnya tugas saya itu membenahi KS-nya yang lagi sakit ya. Jadi sama Pak siapa dulu? Pak Ilmi Kasim ya? Ilmi Karim ya. Jadi ada beberapa orang diminta untuk masuk menyelesaikan BUMN yang sedang sakit ya. Jadi ada task force untuk BUMN yang sakit itu. Ya, saya sendiri dimasukin ke Krakatau Steel dari tahun 2019 ya di anak usahanya di Krakatau Port. Terus ya tugasnya adalah gimana caranya perusahaan yang sudah 9 tahun rugi dan banyak masalah itu bisa turn around lagi. Alhamdulillah. Situasinya gimana Krakatau? Per laporan per tahun 2022 kemarin laba bersihnya sudah 2 triliun. Oh, udah laba bersih sekarang ya? Udah laba bersih. Dari yang 5 tahun lalu masih ruginya 23 triliun. Banget ya? Iya. What you guys do sampai bisa ya sebetulnya dokternya sih Pak Silmi Karim ya, ya kita sebagai tim pendamping aja kan. Bisa belajar. Pak Silmi lakukan biar teman-teman bisa belajar karena menarik. Ya dia lakukan proses restrukturisasi yang pas ya. Restrukturisasinya itu apa? Jadi dipilah-pilah tuh mana yang benar-benar jadi penyakitnya tuh benar-benar berani dipotong. Jadi isunya di Krakatau Steel itu ini kan itu perusahaan lokasinya di mana di Banten ya. Nah, ada banyak orang-orang lokal di sana yang selalu ingin menguasai gitu dengan isu kedaerahan, dengan isu di struktur kepegawaian, Kak. Betul. Oh, isunya di situ utamanya. Betul. Isu pertamanya itu di sana. Nah, ditambah ada beberapa investasi yang dapatlah yang meleset ya. Contohnya ada bangun pabrik senilai 9 triliun terlambat pembangunannya, udah jadi terus tidak bisa dipakai gitu ya. Terus ada bangun lagi pabrik satu lagi mangkrak nggak selesai. Nah, ini kan artinya kan dari sisi waktu manajemen sebelumnya ada hal-hal yang tidak diperhitungkan secara cermat dan ya memang akhirnya manajemen lamanya akhirnya masuk penjara juga Kang Landar gitu. Di Krakatau yang lamanya. Iya. Ya, kita diminta beresin itu. Ya, alhamdulillah nih 2019 sekarang udah jalan tahun ke-4 ya. 4. Kita udah bisa laba 2 triliun. Mudah-mudahan bisa bisa terus berjalan proses restrukturisasi. Di bawah 5 tahun membuat restrukturisasi sebesar itu kerjaan maha besar loh, Mbak. Ya itu sudah diakui oleh teman-teman di Bank Himbara dan BUMN. Kita kemarin melakukan restrukturisasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Negosiasi hutang sampai senilai 40 triliun ya, merestrukturisasi ke seluruh perbankan. Terus yang kedua, kita KS tahun lalu itu bayar hutang senilai 8 triliun ya ke debitur-debiturnya. Jadi secara operasional perusahaan ini sekarang sudah on the track gitu ya. Ya biasanya kalau sudah kayak gitu ya biasanya kalau
seperti saya dan lain-lain itu Jauh sudah lagi. untuk ditempatkan ke mana lagi gitu. Ya, sebentar. Saya nggak tahu kalau memang ya Pak, ya nggak mungkin saya tahu juga ya kalau yang Anda sebut penyakitnya adalah di non teknis ya. Saya terusin dulu. Iya kan. Kalau pengalaman saya ngurusin perusahaan-perusahaan yang sakit seperti itu kan, sebagian besar utama masalahnya itu adalah justru hal-hal yang non teknis. Bukan di supply chain bahan baku segala macam, bukan? Ya itu sih turunannya kan. Lebih Turunannya. iya. Intinya itu lebih ke attitude manajemennya kan. Karena mungkin juga BUMN ya, karena kalau kita di swasta rugi ya, besok nggak kerja. Iya, ini banyak ya apa ya, tidak semua, ada oknum-oknum lah ya yang perusahaannya sakit tapi manajemennya sugi-sugi gitu. Nah sebentar, bahas ini menarik. Yang paling menarik dari Pak Silmi, waktu beliau ya itu sangat diakui manajemennya dokter hebat lah ya di perusahaan. Tapi baru di KS beliau mengeluarkan peluru, menembakkan angkat isu itu impor dari Tiongkok kan, yang salah HS code. What was going on itu? HS code-nya nipu-nipu HS code. Nah, jadi gini Kang Nandar, apa namanya? Kondisi dunia pasar baja Indonesia itu waktu itu ya sangat semrawut sekali. Ya, itu semrawut banget saya tahu. Semrawut banget. Nah, dan memang yang namanya industri baja ini kan sebetulnya perlu dukungan pemerintah. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal regulasi sebetulnya. Bukan kita Krakatau Steel itu tidak untuk bangkit kemarin Kang Nandar itu tidak pakai suntikan dana pemerintah. Bangkitnya gimana? Benahin penghematan. Dibenahin betul-betul dibenahin operasionalnya. Tadi kita bisa ngerestrak utang yang senilai 40 triliun itu gitu. Itu kan butuh trust, dan butuh trust itu butuh planning yang benar-benar diokekan tuh, Ndra. Betul, makanya yang jadi garantinya itu kan personal manajemen yang ada di situ. Oh, okay. Garantinya lebih kuat daripada ya kalau bicara perusahaan sudah hutangnya nggak bisa bayar di perbankan, udah kena call 2, call 3 itu kan udah susah lah gitu ya. Tapi karena waktu itu di manajemen baru punya personal garantinya bagus gitu ya, dan melakukan proses restrukturisasinya sesuai dengan apa yang digariskan, yang sudah kita buat bersama-sama. Karena gini juga belajar, ternyata kadang kita itu manggil konsultan nih untuk ngebenerin satu perusahaan. Nah tapi manajemen ya konsultan itu bisa bikin itu bagus. Manajemennya nggak diganti. Manajemen yang nggak diganti dan tidak mau melaksanakan apa yang sudah dibuat oleh konsultan itu ya nggak selesai juga masalahnya. Jadi nah, sorry, yang urusan dengan HS code Cina memang ada perang dagang tidak apa? Betul. Jadi waktu itu kan baja Cina itu ngedumping ya. Dumping ekspornya ke sini kan. Nah makanya waktu kami dari Krakatau Steel itu minta supaya pemerintah juga fair gitu ya. Fairnya apa? Ya jangan sampai barang-barang dumping itu nggak masuk ke sini seenaknya gitu. Kan itu yang merusak pasar. Kenapa? Karena masalah utamanya sih bukan hanya masalah dari sisi bisnisnya aja Kang Nandar, tapi kan baja-baja ini dipakai untuk konstruksi. Ya. Kalau misalkan kekuatannya itu beda dengan yang dispesifikasikan kebutuhan konstruksi, kan itu yang bahaya. Ya. Jadi masalah HS code itu sebetulnya masalah safety ujung-ujungnya. Gitu. Ya. Bentar, karena kita di dunia korporat, Indra di sementara saya di swasta, kita coba down sedikit ke MIPA-nya, Indra. Oh iya. Saya mau bahas itu, HS code itu mungkin bahas ya buat teman-teman, buat adik-adik. HS code itu secara ekonomi itu kode barang. Nah, yang diangkat oleh, koreksi kalau saya salah, Indra, ya karena saya lihat dari luar, nanti Indra tambah. Yang diangkat Pak Silmi waktu itu adalah bahasa saya dulu, Indra, bahasa gaulnya itu ada penipuan dari Cinanya kan gitu ya. Jadi gimana ya jelasannya?
telur ayam ngakunya telur itik kan gitu ya, Ndra ya. Nah, betul. Nah, itu perlu di teman-teman MIPA, itu peluang buat adik-adik untuk bagaimana mendeteksi sebuah barang dengan cepat, betul ya, Ndra? Betul. Jadi Anda punya bajak nih, Anda punya bajak, Indra lebih tahu lah. Kalau nggak salah, asal aku lupa yang diangkat Pak Silmi, romnya berapa, topanya berapa, aku tahu. Aku tahu itu, aku pernah ke lab-labnya itu labnya canggih, harus ada itunya. Itu kerjaan MIPA semua sebenarnya, betul? Betul, betul banget kan. Silakan dieksplor dulu, Ndra, biar adik-adik Iya. tahu. Jadi tugasnya anak-anak MIPA kalau di industri ini salah satunya, yaitu tadi sangat berperan waktu memastikan barang ini beneran sesuai spesifikasinya atau enggak. Gitu. Materialnya ini sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan dalam dokumen atau tidak. Gitu. Nah, ya itu salah satu pekerjaan anak MIPA. Makanya banyak anak MIPA itu yang jadi analis tuh di Krakatau Steel. Analis labnya ya. Analis labnya. Teman-teman dari kimia, dari fisika. Itu kimia, itu ilmu material semua. Betul. Itu banyak itu yang di lab Krakatau Steel itu. Jadi itu diangkat isunya oleh Pak Silmi. Saya waktu itu saya agak kaget karena beliau baru 1 tahun 2 tahun, kemudian maaf ya, Ndra ya, waktu itu proyek Cina lagi banyak-banyaknya, beliau bersuara lantang kalau ini impornya kok ngaco gitu ya. Terus saya kaget tuh. Iya, ya itulah salah satu karena kita karena manajemen yang baru ini nggak ada interest macam-macam, ya, kita ada hal yang nggak pas ya, udah dilawan aja gitu, kawan. Iya. Ya, di situ dulu ya teman-teman, buat nanti sekali lagi saya tegaskan, di MIPA, di politiknya negara, ketika negara mau benahin BUMN itu, mereka berhadapan dengan kompetitor negara lain kan gitu ya. Dan di situ kalau tidak memiliki instrumen knowledge untuk mengecek ini barangnya nipu-nipu apa enggak, ya kita berdiplomasinya ngaco, Andra. Betul banget ya, Andra. Jadi kalau buat anak-anak MIPA itu insya Allah banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi nggak memberikan arsenal buat negosiasinya Indra kan di situ. Betul banget. Apalagi sekarang ini kita lagi mengembangkan ini nih yang menarik nih, Andra. Kita akan masuk ke dunia baterai. Oh ya, itu tolong dia sedikit, Ndra, itu kayaknya bakal berpilin-pilin tuh ke depan karena konflik interestnya tinggi sekali. Betul. Arah kita mau kemana? BUMN mau kemana? Saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan di grup tambang di Main ID ini memang Kang, membuka banyak banget lowongan untuk para lulusan MIPA. Untuk tugas kami nih yang di kementerian maupun di manajemen itu kan menjaga semaksimal mungkin supaya intervensi politik itu tidak mengganggu bisnis proses, dan yang kedua tidak mengganggu proses good corporate governance. Ilmu sains ini itu akan banyak digunakan oleh siapapun dan dimanapun, diperlukan oleh banyak orang.